Daripada menyukaimu, apakah kamu masih menyukaiku? Tidak masalah, selamat tinggal. Aku mencari seseorang untuk membeli minuman leci yang paling kamu sukai, atau selesaikan saja makannya lalu pergi. Tidak perlu, istirahatlah lebih awal. Hei, apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut aku meracuninya? Atau apakah kamu takut aku akan memakan makananmu? Kalau begitu kamu harus menikah denganku, cobalah keberuntunganmu. Tahukah kamu barang apa yang termurah di dunia? Itu adalah kebaikan tanpa syarat terhadap orang lain. Tapi dia punya niat baik. Burung elang milikku ini sangat patuh. Jika kamu menyuruhnya terbang, maka dia akan terbang. Jika disuruh mendarat, dia akan mendarat. Benar kan? Aku belum pernah bertemu orang dengan kulit tebal sepertimu. Tolong cepat pulang, aku sudah bilang padamu untuk berdamai dengan Tong Tannu. Akibatnya, dia pergi mencari orang untuk dilawan. Bagaimana caramu mengucapkan selamat kepada Tong Fetrung bulan depan? Sebelumnya, Tong Tannu tidak layak untuknya. Dan sekarang dia adalah putri dari Tong Fetrung. Tidak hanya layak tetapi terkadang bahkan melampaui dirinya. Jangan bilang kamu tidak menyukainya. Jika kamu tidak menyukainya, maka daratan akan ramai. Apa yang harus dilakukan? Itu debiturnya, ada orang yang ketinggalan dan sudah jauh, kamu melewatkannya sekali. Apakah kamu ingin melewatkannya untuk kedua kalinya? Kakek yang jahat, aku tidak akan menikahinya lagi. Dia telah memilih orang lain sekarang. Apakah kamu masih ingin aku memintanya untuk menikah lagi denganku? Kakek, mengapa kamu bersikeras ingin kakakmu menikahinya? Apa yang kamu mengerti? Ini tidak hanya baik untuk anak itu, tapi itu juga baik untuk kita di masa depan. Saat adikku masih muda, karena dia tidak mengerti banyak hal, kami hanya perlu mendorongnya satu langkah. Seperti ini, silakan lakukan sesuatu untuk kakek. Kakek, apakah kamu benar-benar ingin aku meminum obatmu? Aku takut pada sesuatu. Tapi itu bukan obat beracun yang mematikan. Tetaplah di luar dan bekerja sama dengannya. Kali ini, hal ini hanya akan membuatnya menderita. Gadis itu terang-terangan tampil di depan umum. Katakan saja karena kamu ingin menikah lagi dengan kakakmu. Saat itu, kamu hanya bisa memegangnya seperti kerang saat dikeluarkan. Kakak, adik, tolong selamatkan aku. Kamu kembali ke sini untukku. Siapa kamu? Jangan khawatir tentang uang, dan kamu bajingan busuk. Apakah kamu lebih suka percaya bahwa aku mengalahkanmu? Aku ingin tahu apakah dia tidak ingin melakukannya lagi. Aku menyarankanmu untuk segera kembali untuk menerimanya. Jika tidak, jangan berharap untuk melarikan diri. Aku tidak melakukannya, aku menyerah. Kakak, aku baru masuk kuliah, dia menipuku untuk pergi berbisnis. Sebenarnya jika kamu ingin aku tidur dengan bosku, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku memperingatkan kamu, hukum sosial di sini sangat ketat. Hati-hati, aku akan memanggil polisi. Saudari, tolong bantu aku. Mereka mengambil ponselku dan pergi. Bagasi dan KTP-ku semuanya ada di hotel. Aku tidak berani kembali ke sana sendirian. Bisakah kamu mengantarku? Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Orang yang aku bantu menipuku di dalam, di mana uangnya? Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut mereka akan menunggumu di sana? Saat dia masuk, ternyata di dalam ada orang yang sudah menggunya. Kenapa ada orang di ruangan itu? Siapakah kalian? Biarkan aku keluar. Ternyata dia sudah dijebak. Dia mengecek kondisinya, untungnya dia masih hidup, jadi dia sedikit tenang. Ternyata jendela ini sangat tinggi, sehingga mustahil untuk melompat ke bawah. Aku merasa sangat pusing. Aku ingat orang itu memberiku seperti obat, sehingga aku sangat lemas. Aku juga tidak tahu, kenapa kamu juga ada di sini. Bagaimana denganmu? Apakah ada yang memberimu sesuatu sehingga menjadi pusing? Aku juga tidak tahu, aku tidak ingin mengulangi kesalahan beberapa tahun yang lalu. Kenapa kamu begitu seksi? Tunggu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu telah dibius. Biarkan aku pergi ke kamar mandi sendiri, jangan dekati aku. Kamu harus membiarkan aku pergi. Leng Dichden, tolong tinggalkan aku sendiri. Jangan mendekat ke sini, kalau tidak aku akan menghajarmu sampai mati. Baiklah, maafkan aku. Cepat suruh aku pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Aku akan mengantarmu pulang. Saat itu dia merasa sangat pusing hingga tidak sadar. Dua orang lainnya masuk dan menemukannya. Aku terbangun, tentang tadi malam, kakak ipar akan menjelaskannya padamu. Ini artis perusahaannya, namanya Liu Mongqi. Sebelumnya dia menggunakan identitas pacar Kovan sehingga menimbulkan banyak skandal. Alhasil, aku dan Kovan tidak menyetujui satupun permintaannya. Belakangan, dia berbalik, jadi aku memecatnya. Akibatnya,
Siapa sangka dia jadi membencinya. Dia tahu kalau aku adalah pacarnya. Karena rumor tersebut, itu sebabnya dia membalas dendam. Namun dalam cerita ini bukan hanya sekedar itu. Di belakangnya, pasti ada seseorang yang mengaturnya, tapi aku belum bisa menyelidiki orang ini. Tidak, aku masih belum mengerti. Pacar Kovan sebelumnya adalah seorang artis di perusahaanmu. Aku bertanya padanya sebelumnya, minta dia untuk membantu artis perusahaanmu membuat tata bahasa yang akan membuatnya terkenal lebih cepat. Berhenti bicara, pada akhirnya dia tetap menolak untuk menyetujuinya. Alasannya karena dia telah memiliki seseorang yang diam-diam dia sukai selama bertahun-tahun. Akibatnya dia akhirnya menikah dengan orang lain. Ayolah, adik iparku, biar aku yang mengurus sisanya. Siapa orang yang kamu sukai selama bertahun-tahun itu? Siapa orang yang ada di hatimu? Aku tidak tahu dengan jelas di hatiku, aku benar-benar orang yang baik. Orang yang sangat baik, tapi sayang, tolong jangan patahkan hatiku. Hei, apa kamu tidak penasaran sejak kapan aku menyukaimu? Penasaran? Tapi aku tidak perlu mengatakan apa-apa, sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung menyukaimu. Kamu pikir hanya beberapa kata darimu bisa membuatku menyerah mengejarmu? Baiklah, kalau begitu istirahat saja dulu. Tuan, ini sudah diselidiki. Lagi pula, siapa yang berani melakukan kejahatan dengan sekaligus mengirimkan skin tersebut secara bersamaan? Wanita muda itu, apakah kamu sudah bisa menyelidikinya? Akankah bermimpi menerima uang dari Tuan Bu? Dan uang itu ditransfer oleh wanita itu kepadanya. Selama penyelidikan, aku ingat beberapa tahun yang lalu. Ada banyak orang yang bisa menyakiti Nona Tong, tapi orang yang bisa menyakitimu hanya bisa dihitung dengan jari. Aku juga menyelidiki rekaman kamera malam itu. Malam itu, aku hanya minum segelas wine. Setelah itu aku hanya meminum jus yang diberikan Ibu Leng kepadaku. Jadi orang yang berhenti merokok beberapa tahun yang lalu itu adalah dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakek, tolong selamatkan aku. Kamu adalah adikku, bagaimana kamu bisa melakukan itu padaku? Kakek, dia ingin memukulku sampai mati. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tiba-tiba menindas adik perempuanku? Kakek, tanganku sakit sekali, aku tahu ini menyakitkan. Jadi ketika kamu berhenti merokok, pernahkah kamu memikirkan apa akibatnya? Aku belum berhenti merokok sama sekali. Kakek, lihat aku. Dia berpikir sejenak dan mematahkan lenganku. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu berhenti merokok? Menurutku kamu benar-benar kurang dalam pendidikan. Pergilah ke gereja dan berlututlah di sana. Maksudku, dia adalah adik laki-lakimu, kalian berdua salah. Aku tahu aku salah, tolong jangan paksa aku pergi. Maka aku tidak akan pergi lagi. Itu terjadi sudah lama sekali. Jika kamu memukulnya, itu tidak akan membantumu. Lagi pula, apa yang kami lakukan pada Tan sepertinya sudah dilakukan orang lain juga. Diskusi sudah selesai, jika kamu tidak menikah lagi dengan Tanu, jangan ucapkan selamat tinggal kepada kami. Bahkan jika kamu menyingkirkan kami, kamu hanya akan kehilangan muka. Bagaimana dengan pria yang menempel padanya setiap hari seperti lintah? Apakah kamu tega melihat mereka berdua seperti itu? Apa maksud kakek? Sekarang aku akan melamar Landa, mengapa aku datang ke sini untuk melamar? Tuan Tong masih marah. Ketua Tong, kami tahu bahwa keluarga kami telah melakukan banyak hal yang kami sesali. Aku tahu kami salah. Dengar, bukankah kita datang ke sini untuk menerimaku? Penatua Lan terlalu banyak berpikir, hal-hal ini sepertinya tidak mengganggu. Pimpinan Tong, aku tahu apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Karena itu, Chotan merasa harus menanggung begitu banyak kebencian. Nanti jika dia menikah lagi di rumahku, aku bersumpah di rumahku dari atas sampai bawah, aku tidak akan berkata kasar tentang dia. Apa, ingin menikah lagi dengannya? Apakah kamu belum membaca berita online 2 hari yang lalu? Tanu dan Dichden kembali bersama, melihat betapa keduanya sangat serasi. Para tetua seperti kita juga harus bekerja sama dengan mereka. Hari ini aku datang ke sini karena ingin mewakili Chodich melamar. Ini adalah upacara yang aku persiapkan untuk Landa, karena aku ingin pernikahannya elegan. Butuh banyak usaha, tapi dia berpikir mengapa kita kekurangan uang. Presiden Tong, anak-anak zaman sekarang sangat gila. Memanggil seseorang di luar, kami merasa pusing sepanjang waktu. Kedua keluarga kami sama-sama keluarga terkenal. Menurutku, yang terbaik adalah melakukan semua prosedur secepat mungkin. Kisah mereka berdua, hanya mereka berdua yang tahu. Sebaiknya kita sebagai orang dewasa tidak ikut campur. Bagaimana jika kita mengacaukan segalanya? Lebih-lebih lagi, anakku ini perlu menemukan seseorang yang baik padanya. Baiklah,
Aku ada rapat lagi. Kamu boleh pulang. Jika Tong Tannu bukan putri pengawal pusat, dia tidak akan bermimpi menikah dengan orang tua di wilayah itu. Cepat laporkan beritanya, anggap saja Tong Tan sudah punya Tan, dan anak dalam perutku adalah anak Dichden. Coba kulihat berapa lama Tongda bisa terus mencoba, namun masyarakat masih tidak mempercayainya, tidak masalah apakah itu asli atau palsu. Hancurkan saja reputasinya, meskipun dia tidak setuju untuk menikah denganmu. Lalu siapa yang ingin menikahi seseorang di masa depan, wanita sepertimu? Saat itu, aku akan menyetujui pernikahan ini. Hal ini membuat Cho benar-benar masuk. Tuan, sekretaris di sebelah Tong Tietu sedang menyelidikinya. Sudah berapa lama? Sudah 5 hari? Apa yang sudah kamu selidiki? Belum menyelidikinya, tapi aku masih memantau sekretaris Tran. Jika sekretaris Tran bisa mengetahui sesuatu, maka kamu tidak membutuhkannya. Apa yang harus dilakukan? Aku sudah mengerti. Apakah kamu hamil? Apakah kamu percaya semua berita palsu di internet? Mengapa? Apakah kamu tidak melakukan perjalanan bisnis? Tentu saja aku tidak percaya. Kamu melewatkan pekerjaan untuk datang mencariku. Orang di balik pesanan itu memesan Willow Mongchi, dan aku menyelidikinya. Pada malam itu, rekening Willow Mongchi menerima sejumlah uang yang ditransfer kepadaku. Lalu aku selidiki dan ternyata jumlahnya 500 juta yuan. Orang yang mentransfer uang tersebut bernama Ibuka. Ternyata Ibuka mempunyai sepupu bernama Trandin. Dan Trandin itu adalah teman kuliah Lan Suong-suong. Jadi artinya, apakah dia pelakunya? Sebenarnya, Lan Gia lah yang merugikanku. Kisahku telah berubah, mungkin dibuat oleh mereka. Pada saat yang sama, Lan Suong-suong juga dikurung. Lan Gia mungkin akan membiarkan seseorang mempermasalahkan hal ini. Jadi, apakah Lan Dichden mengetahui hal ini? Aku kira dia tidak tahu. Tapi lupakan saja, tidak masalah dia tahu atau tidak. Dengan tipuannya cepat atau lambat akan ketahuan. Dia tidak ingin menghentikan ini. Dia jelas-jelas berusaha menutupinya. Lagi pula, Lan Gia lebih penting baginya. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak perlu mencoba. Terima kasih, aku bisa segera mengetahui kebenarannya. Tapi bagaimanapun, ini tentang aku dan Lan Gia. Aku tidak ingin kamu terseret ke dalam hal ini juga. Jadi nanti ketika aku menghadapi bahaya, kamu harus ingat untuk segera meneleponku. Jika Kovan yang menyelamatkanku tahun itu, seberapa baguskah hal itu? Jika itu dia, aku tidak akan menyukai Lan Dichden. Apa yang kamu pikirkan? Tidak, berpikir aku sedang memikirkan apakah Lan Gia telah bersikap tidak baik padaku. Maka aku juga akan rela bersikap tidak adil kepada mereka. Kali ini aku datang karena ingin mengobrol sedikit denganmu, tentang menikah lagi. Sepertinya aku setuju. Tapi ada satu syarat, aku ingin melangsungkan pernikahan, semakin besar pernikahannya semakin baik untuk menebusnya. Riasan pernikahan beberapa tahun yang lalu, soal akta nikah, adakan pernikahan lalu kembali menikah, sepertinya kamu serius. Kenapa? Aku merasa kamu bercanda. Atau karena kamu ingin balas dendam padaku, sebelumnya kamu sangat menyukaiku, bagaimana kamu bisa membalas dendam padaku? Aku tahu bahwa sekarang aku hanya berpura-pura tidak mencintaimu lagi, tetapi jika kamu memilih untuk membalas dendam padaku, jadi aku juga punya kesempatan untuk kembali menantikannya. Kalau begitu, aku jamin kamu tidak akan kecewa. Baiklah kalau begitu, kita kesampingkan dulu masalah ini. Kakek ingin aku menikah. Jika kakek merasa waktunya masih terlalu cepat, kita bisa memperlambatnya sedikit. Tidak apa-apa, jika kita terburu-buru, maka di akhir bulan ini tidak perlu khawatir tentang apapun. Lan Gia pasti akan mengatur semuanya, sama seperti sebelumnya. Maafkan aku untukmu, aku juga minta maaf atas kamu, tapi aku bisa mengucapkan kata-kata ini, tapi kamu bisa yakin, kali ini, aku pasti akan mencintai dan melindungimu dengan segenap kekuatanku, dan menyayangimu juga. CEO, mengapa kamu mencariku? Hubungkan aku dengan perencana pernikahan. Uang tidak penting, tapi efeknya harus terbaik untuk kota. CEO ada di sini untuk mempersiapkan upacara pernikahannya dengan Nona Tong. Apakah kamu sudah berencana? Apa yang kamu lihat? CEO yang menikah lagi berkata, mengapa hari-hari ini begitu membahagiakan? Jangan khawatir CEO, aku akan segera menghubungi tim perencana pernikahan dan pasti akan membantumu dan Nona Tong untuk melangsungkan pernikahan yang sangat besar. Betul, ada juga cincin kawinnya, pilihkan yang termahal untuknya. Lupakan saja, lebih baik aku mencari seseorang untuk memesannya. Tunggu dia duduk dengan marah, tunggu dia melihat apa yang dia suka. Baiklah, kamu keluar dulu.
Seorang CEO sepertiku ada di sini untuk menikahimu. Kenapa, bulan ini pemimpin